followers aku tuh waktu itu di TikTok udah 1 M. Oke. Udah gede banget. Hmm. Tapi orang tua masih ngerasa kayak ini kerjaan apa? Yang satu adalah jangan idealis. Wow. Tough. Susah. Udah sakit. Ini ya. Sulit banget. Karena kan, apalagi seniman. Jadi ketika gue bekerja, gue tuh nggak pernah mikirin duit jadi nomor 1. Selamat datang di Futuristic Podcast dengan gue Chandra Leo bersama Zeren dari Bukan Manusia Biasa dan juga Dos gue XR. Kita akan ngajak kamu dari masa kini ke masa depan. Podcast ini bukan cuma untuk kalian dengerin aja, Tapi juga ngebayangin. Iya. Please Oh welcome my God. Erika Ricardo. Openingnya bagus banget. Keren Oh banget. gitu. Openingnya bagus. Boleh openingnya bagus. kita mendengar judgementnya sedikit. Yes. Jadi openingnya gimana barusan? Bagus. Bagus, sesuai sama temanya. Ya. Oke. Sesuai sama kita bakal ngomongin future. Yes. Betul. Jadi memang podcast ini bukan cuma untuk ditonton dengerin dong, tapi Ya. ngebayangin. Bener. Ke depan apa ya? Ke depan apa itu yang kita harapkan lah. Oke. Kita akan ngajak penonton buat time travel. Wow. Yes. Itu sebenarnya visinya. Iya, kita juga akan ngajak lu untuk time travel. Iya, Oke. betul. Oke. Betul. Of course, utamanya kayak Rika dong. Iya betul. Iya. Oke, Erika apa kabar? Baik. Kalian Baik. gimana semua? Baik. Baik juga. Tapi mungkin pertanyaan berikutnya, are you okay? Wah, Beda nih. Wah, beda. Apa kabar dengan are you okay itu beda ya feelingnya? I'm Iya. okay. Oke, deh, oke. Not really, karena mungkin di umur gue yang sekarang Oke. lagi fase dimana banyak kebingungan sih. Oh gitu, justru Iya. di umur lu yang baru saja berulang Iya, tahun ya. 23 tahun. Happy birthday. Happy Thank birthday you so sekali lagi, much. Erika. Jadi sebenarnya tipis-tipis sebelum ini tuh kita surprisein ke Erika gitu loh. 23 tahun. 23 berarti ya. tahun. Ya, 23 tahun. Dan lu merasakan kebingungan. Nah, Iya. kebingungan yang lebih ke arah mana? Karir atau keluarga atau mungkin financial atau apa Mungkin kira-kira? life Pribadi? overall kali ya, pribadi. Oke. Oh, Iya ya? gak sih? Lu di umur 22, kayak 22, 23, 24 itu banyak bingung gak? Banyak bertanya gitu. Gue mungkin lebih ke sekarang bingungnya. Mau kemana nih gitu? Kok kita bisa ya podcast di screen seperti ini? Gue juga Yes. bingung gitu. Segway. Masuk. Looking back at 23 or 24 years old, kayaknya gue nggak sebingung itu sih. Karena mungkin gue baru mulai di Oke. situ, baru mulai untuk berkarya atau Iya. berkreasi gitu Iya, loh. iya, benar. Meanwhile kita ngeliat Erika udah dari Aku dari 18 tahun. Iya dari 18 tahun kan, Iya. jadi kayaknya jadi lebih cepat lah Iya, fase mungkin ya. kebingungnya gitu. Mungkin. gitu. Iya, kebetulan gue juga baru 22 tahun kak. Oh seriusan? Iya. Bohong. Serius. Nih, Wah, kenapa? Taruh nih. Kenapa nih? Taruh. Kenapa nih? orang Erika? pertama nih. Iya, bukan orang pertama yang bilang lu Tapi tuh gak apa-apa, berdua. berarti masih muda, beneran. Iya. Iya serius. Oh wow, Serius, dua-dua baru sih. lulus kuliah dong? Baru mau lulus. Oh baru Mau lulus. Beda ya Gitu. baru mau lulus. Jadi gue gak ngerti, gak paham nih sumpah. Bahasa sini lulus kuliah nih gak ngerti. Tinggal sidang. Wow, tinggal Sidang. sidang. keren. Oke. Ya dan Erika juga baru selesai kan ya? Oh last year, baru Oh, iya, selesai. baru selesai. Iya. Yeah. Wow. So there are a lot of achievements in a way, tapi Iya. there are a lot of things coming juga Iya, ya. Itu kayaknya yang buat lu bener. jadi Bener. Jadi bingung Dan ya. mungkin baru lulus kuliah tuh baru berasa bebasnya berkarir oke. dan Karena berkarya. nggak ada- Karena Iya. udah nggak ada tabrakan sama belajar lagi. Oh, ngerti. Nggak ada rutinitas Udah nggak ada belajar rutinitas lagi ya, lagi dan full ngerti. udah ngomongin soal karir dan masa depan. Iya, jadi tanggung jawabnya lebih Iya, berat ya rasanya ya, bener. kayak Iya. gara-gara waktu lebih banyak, Bener. gue harus apain nih waktu Iya. ini. Dan kadang kalau lagi bengong mikirnya kebanyakan. Nah, biasanya menjelang tidur tuh ya. Nah itu. Iya kan? Ini contoh orang kreatif kayak gini. Oh, gitu Nggak ya? bisa kasih waktu, Nggak bisa kalau kasih berhenti. waktu muncul ini, muncul Bener, ini. Iya. bener banget, bener Dicatat banget. nggak? Biasanya. Iya dicatat, Pasti biasa di catat notes, sih. I dicatat. can relate. Udah mati lampu. Totally itu. Dinyalain lagi. Iya, Iya, kan? gini. Iya. Gak bisa Notes tidur, lagi. akhirnya tidur jam malam-malam lah. Iya. Gitu. Oke, Erika, sebelum kita lanjut, Ya. how do you feel today ngeliat podcast kita seperti Yes. ini? Ini keren banget sih, kayak Our this first. is very new dan aku ngerasa ini tuh bakal kasih ambience yang berbeda banget Oke. di podcast-podcast Mudah-mudahan. lain gitu. Ya. Kita mencoba untuk membedakan di beberapa sisi kita buat podcast. Yes. That's why kita came up dengan ide seperti ini. Yes, Gitu. betul. And thank you for being one of Thank the you for first Thank you so inviting. guests. much Kak Erika. Bingung banget kenapa aku diundang di sini guys. Iya Ya, dong. udah. Makanya kita ngobrol, Iya, biar cari iya, tahu. iya, iya. Gitu loh. Iya, Walaupun iya, pasti iya. udah banyak yang pengen tahu juga nih kayak Yes. gimana. Let's talk Yes. about segmen kita yang pertama. Yes. Oke, kita ada segmen sebutannya What if? What If. Nah, kita akan kasih pertanyaan-pertanyaan what if dulu. Tahu nggak?
fun fact selama 2 minggu terakhir, what if itu muncul di kepala aku. Itu tanya sama Ayah. Dari kemarin aku ya, what Ya, if hidup gue berarti kayak gini? law of What if hidup attraction gue tuh. kayak gitu? Iya, Wah, iya. kenapa ya guys belakangan ini? Itu salah satu kayaknya itu udah bukan hal yang tidak biasa sebenarnya buat Iya. orang kayak lu. Karena what if itu adalah suatu hal yang banyak faktor. Pasti entah lu bosen jadi muncul ini what if, Iya. entah lu udah rutinitas yang gini jadi what if, entah Yes. lu nggak ada waktu banyak jadi what if. Yes, Itu akan muncul. Jadi yes. make sense banget. Oke, pertanyaan pertama. Ya, Nih Yes. apa? Kak Erika pernah bercerita kalau awalnya sebenarnya kalau Erika suka gambar atau ngelukis dari kecil kan? Yes, betul. Dari kecil, tapi sebenarnya sempet punya passion di sepak bola. Kok tahu sih? Iya, waktu Oh, kecil di iya, sepak bener, bola. bener. Terus ada momen di mana Kak Erika lagi antusias banget buat main bola, tapi ternyata sepatunya diambil sama orang tua. Bener, dibuang. Iya. Iya. Dan itu jadi awal mula. Yes. Ya kan? Iya. What if sepatu bolanya waktu itu nggak nggak diambil, diambil. sama orang tua Wow. Kak Erika? Apakah sekarang akan menjadi painter Iya. seperti ini atau menjadi content creator sekarang? Atau menjadi pesepak bola? Ya, What if ya? What if gak diambil sepatunya dan didukung sama orang tua main sepak bola? Ya. Mungkin aku bakal setelah SMA itu ambil sekolah yang khusus emang sepak bola. oh, Karena that's my dream, interesting. salah satu dream aku. Iya, 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 iya. Gitu. Oke. Mungkin ya. Iya, iya, iya. Tapi ini kan beda cerita. Karena maksudnya orang tua aku tuh nggak ngedukung sama sekali. Dan sepatunya dibuang, itu makanya cari cara gimana aku bisa dapetin beli sepatu baru dari lukisan, jualin lukisan. Oh, jadi sebenarnya ada rasa tidak sengaja di sini ya? Iya. Iya kan? Iya. Untuk jadi jalan hidupnya. Iya, benar. Erika justru. Bener. Dan tapi berarti pada saat itu mimpi buat jadi atau main di sepak bola tuh besar Ada banget, ya? besar Ada banget, ya? besar banget. Karena walaupun nggak didukung sama orang tua, aku tuh setiap hari Kamis dan Jumat aku kabur dari rumah buat main sepak bola. Wow. Itu kaburnya dari jendela, diem-diem. Kabur Terus dari lu jendela. main sama siapa? Main bola sendirian di lapangan Enggak gitu dong, kayak? enggak. "Wey." Ada ininya kalau ada misalnya teman-teman. ada teman-teman. Atau ada kayak ngerti nggak? Biasa lu lihat lapangan lagi rame, udah Iya. ikut aja gitu loh. Oh Lebih enggak, kemana? kalau di sekolah itu setiap hari Kamis atau Jumat biasanya ada after kelas. After Oke. class. Sepak bola. Nah tapi aku nggak daftar ke sana, cuman kadang kalau misalnya sempet waktu nih udah bisa kabur dari rumah, kabur Oh, ke sana. oke. Berarti maksudnya udah pasti ada teman-teman di sana Udah ya? pasti ada teman-teman di sana, Nah, udah oke. ada coach juga di sana. Udah ada coach juga. Udah ada coach juga Oke. di sana. Ingat nggak gitu. siapa namanya dan ngapa-ngapain aja gitu? Ingat nggak Detail ya, namanya? ini detail ya. Ingat namanya Sertimo namanya. Oke. Sertimo. Iya, Yes, ya. Sertimo. Oke. Hari ini spesial Erika Sertimo. Kita datang untuk surprise. Enggak. Ini random banget. Setiap podcast ada gitu ya, gini, ada gitu, ada gimmick Gue gitu cari tuh. dulu apa ya. Nah kan nengok beneran Nggak, jadi pengen tahu. siapa tahu, siapa tahu kan Siapa ada. tahu beneran. Ya gitu lah. Oke, berarti di situ ya Iya, maksudnya iya. ada chances untuk beneran fokus Iya. ke sekolah Iya. olahraga Yes. bermain bola. Berarti status jadi pelukis itu pada saat itu apa? Karena kan itu jadi awal mula Kak Erika serius banget tuh. Yes. Akhirnya buat bisnis painting segala macam itu permulaan karir Kak Erika lah. Yes, bener. Nah, statusnya Kak Erika walaupun dari kecil udah suka lukis atau gambar itu apa berarti pada Sekarang? saat itu? Oh, pada saat itu. Karena kan bola berarti miminya sebesar itu. Nah, Iya. si lukis nih Kayak jadi masih Perannya apa? nggak Iya. jadi priority gitu loh makanya. Kayak cuman side job aja sih jatuhnya. Oh. Buat cari duit. Oke. Cuman buat cari tambahan duit gitu. oh, Iya, iya, hobi iya. gitu ya. Hobi juga iya Oke, gitu. oh maksudnya biasa ada hobi karena kan beda tuh yang ngedrive lu untuk jadi painter gara-gara mungkin mau cari uangnya. Nah lebih kemana? Lebih ke situ apa lebih ke hobi dari awal? Lebih kemana? Awalnya karena mau cari duit buat beli sepatu awalnya. Oke, iya. Terus lama kelamaan keterusan karena ternyata seru juga ya sambil hasilin duit tapi Iya, gitu. iya, Tapi iya. emang kalau lukis kan emang hobi dari kecil. Dari kecil. Gitu. Iya. Jadi ternyata ada profitnya juga loh dari Iya, sini. iya. Gitu. Tapi how do you make money dari ngepaint itu? Is it because of social media atau enggak? Atau emang udah ada potential? Dari social media build Oke. sendiri di IG gitu. Oke. Awal-awal di IG ngeposting sehari satu post lah, satu post lukisan, malam-malam melukis, besoknya post foto gitu. Terus kebanyakan kadang dari teman pesen, kadang dari Oke. orang luar pesen lewat DM IG gitu loh. Oke, berarti gue DM IG lu sekarang bisa pesan dong? Bisa Iya kan, udah nggak udah- buka kan lagi lagi- guys, udah nggak buka, Ya, udah mungkin ditutup. langsung bang. Kira bisa mas Nggak buka perlu gitu. lewat IG lagi. Human connection. Human connection. Human connection, ya Iya. betul. Oke, sekarang kita ngobrolin soal sosial medianya kan, Yes. maksudnya Erika
bergelut di sudah sangat jelas Sangat bergelut jelas. Yes. di dunia sosial media ini, which is maksudnya bisa dibilang hidup dari Yes. sosial media ini. Agree. What if semua media sosial harus dihapus? Lu ngerasa lu bisa survive nggak sekarang? Oke. Ya, bisa nggak? Gue ngerasa akan sangat bisa survive dimanapun. wow. Oke, elaborate. Typical- Gimana? gimana? Ngapain? Gimana cara lu dapat Oke. duitnya mungkin? Gimana cara lu bisa tetap passion di Oke. apa yang lu lakukan? Nggak ada sosial media nih, dihapus. Nggak ada nih. sosial media. Lu bangun-bangun nih kayak, cek Instagram kayak, hah? Hilang semuanya. Ah, Oke. ngapain? Ini harus berarti konkret ya. Konkret, Konkret. iya. Emang apalagi yang nggak konkret? Coba tahu kayak misalnya as Basa-basi a doang ya. personality gitu misalnya. Iya, iya. Konkret boleh. Kalau misalnya nih contoh, bangun-bangun gak ada sosmed, what will I do? Aku bakal ngelakuin apa yang aku bisa. Contohnya, misalnya kalau aku ada waktu luang, itu tuh kepala nggak bisa diem. Oke. Kadang pagi-pagi bisa tiba-tiba lari. Kayak pagi-pagi lari aja gitu. Aktivitas. Ya kebetulan Cari hari ini aktivitas. habis lari juga tadi Habis ya. lari Iya, ya, oke. bener. Lari. Kalau nggak ngapa-ngapain masak gitu. Oke. Atau kalau nggak ada ide lagi, apa ke toko ya, kayak ke toko orang tua gitu. Iya, iya. Ngapain? Maksudnya kalau dari aku pribadi, aku bakal cari sesuatu yang aku bisa kerjain. Oh, berarti lu nggak kenal sama ini? Ada satu nama yang mungkin lu bisa connect atau enggak? Nama itu kayaknya lu nggak kenal dengan namanya Mager, enggak ya? Nggak kenal ya nama Mager? Enggak, jarang. ya. Jarang sih. Kayaknya bisa langsung nanya tanpa Berarti lu nggak bisa ya? orang. Enggak. Nggak ngapa-ngapain tuh Enggak. nggak bisa ya? Enggak. Wow. Pernah 2 tahun yang lalu, gue ulang tahun. Di hari ulang tahun gue itu, gue decide buat enggak sama sekali ngapa-ngapain. Dan sama seharian akhirnya nangis karena stres. Hah, kenapa? Karena nggak ngapa-ngapain, stres, bener-bener Oh, stres. justru malah nggak nyaman ya Gak kalau nyaman, gak nyaman, kalau nggak tahu ngapa-ngapain kenapa. ya. Dan nggak tahu, aku baru sadar personality gue sendiri tuh kayaknya emang kepengen nyoba sesuatu yang baru terus, gitu. Oke. Kepengen explore sesuatu yang baru terus karena rasa penasaran itu segitu besarnya. Wow. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Kira-kira Doing itu drive-nya dari mana tuh Kak? Bisa Ya, punya Dari orang tua kah mungkin? Apa dari insiden si sepak bola itu atau ada nggak? Kalau di track back balik sebenarnya itu semua gara-gara orang tua tuh selalu membatasi sesuatu yang gue bisa lakuin. Oke. Misalnya contoh, sepak bola nggak boleh. Kamu cewek, kamu nanti kebakar kulitnya atau kamu nanti lututnya sakit, itu Iya. dibatasin. Which is make sense. Orang tua pasti concern Bener, lah. bener, Oke, bener. ha, ha. Tapi ngerasa nggak bisa fully Iya. hidup, Oh, oke. nggak bisa merasakan Ekspresi ekspresiin diri gitu. Aku dulu orkestra 4 tahun main biola. Wow. Dan itu Oke. tuh susah banget didukung sama orang tua karena aku nggak boleh trip keluar. Violinis, buset. Iya. Berarti Erika ada di Arc Violinis waktu itu Iya. pernah ada, oke. Iya, karena nggak dibolehin trip kemana-mana. Karena kalau orkestra itu kan harus berpindah-pindah Iya. tempat. Iya, Gitu. Itu nggak dibolehin. Jadi aku ngerasa kayak I wish orang tua aku tuh support aku biar aku tahu limit aku sampai mana. Ngerti. Gitu. Ngerti. Di bidang art juga mereka ngerasa nggak usah cari duit. Papi aja yang cari duit. Papi mau kamu sekolah yang bener. Oke. Gitu. Tapi di sisi lain kayak kenapa nggak disupport? Hmm. Biar aku tahu ujung aku tuh sampai semana sih. Iya. Iya. Limitnya. Jadi rasa penasaran aku tuh saking besarnya karena dibatasin. Ya, jadi Mungkin ketika kalau di track back ya. Gitu. Iya, ketika udah dibuka dikit tuh Yes. non-stop dah. Non-stop, sekarang udah non-stop. Mau ngomong apa pun orang tua non-stop Iya, gitu. iya, Kayak dikurung, maksudnya Iya, ada iya. batasan, begitu batasannya hilang, Udah tuh. Udah. terbang aja. Iya, Udah. ibarat langsung Iya. liar, tapi Iya. in a good way ya, In a bukan good way, liar iya, kayak iya, iya. berantakan atau gimana. Iya, iya, iya. I can relate to that karena gue tuh dulu tuh waktu gue mau kuliah, ya gue tuh jadi kita di posisi tidak berkecukupan untuk gue bisa kuliah di kampus gue waktu itu. Iya. Akhirnya gue cari cara kayak gimana nih ya untuk bisa gue tetap kuliah di sono, ada beasiswa lah, gitu, ada beasiswa untuk gue bikin short film. Kalau menang dapat ke masuk kampus tersebut, Iya. gitu. Nah gue bikin, yang gue suka apa waktu saat itu, gue tuh lagi suka action film. Jadi gue bikin film-film action, Iya. short filmnya, dan berakhir di adegan film itu ada tembak-tembakan, Oke. ada darah, cerot. Nah nyokap gue tuh pendeta. Oke. Nah nyokap gue ini melihat ini kayak ini tidak ada dalam ajaran Tuhan film seperti ini. Udah jadi filmnya, film itu udah jadi, Oke. maksudnya udah lagi dalam tahap editing. Gue bareng sama adik gue juga bikin.
nggak dikasih tuh. Jadi udah jadi filmnya udah tinggal kirim atau kayak finalizing doang, nggak dikasih. Akhirnya kita berantem gitu loh kayak nggak bisa. Akhirnya sampai nggak berantem hebat, intinya kayak berdebat aja. One day berakhir dikasih gitu loh. Ya udah kirimin. Kita hasilnya gimana? Akhirnya udah di saat itu gua masukin film itu ke kompetisi, menang juara 1, puji Tuhan, dapat beasiswa. Yes. Di situ nyokap sadar kayak go Chandra Leo, silakan berkarya gitu. Nah dari situ aku makin liar juga jadinya. Iya. Jadi memang kalau gue waktu itu ada rasa kayak emang harus dibuktiin dulu kan dia nih gitu. Iya. I feel you sih. Gue ngerasa ada similarnya sih. Versi kayak Rika itu apa? Kalau tadi Bang Chandra momennya adalah pas submit film. Nah, ini lucu nih. Gue sok ketawa gak nih? Enggak. Oh, katanya lucu ya. Enggak lucu, berarti enggak lucu. Oke. Followers aku tuh waktu itu di TikTok udah 1M. Udah gede banget. Tapi orang tua masih ngerasa kayak ini kerjaan apa? Itu udah proof sih sebenarnya. Oke, tapi masih belum. Oke, terus. Tapi yang bikin mereka kayak Erika silahkan gas. Ketika tetangga bilang, Erika hebat banget. Nah itu baru. Itu adalah ya pokoknya jalan terbuka langsung. Validasi dari tetangga. Betul. Dari tetangga, dari sepupu, saudara. Nah itu orang tua baru kayak, wah anak gue bisa nih. Tetangga dulu ya. Jadi ketika sudah ada ribuan orang yang komentar ke anaknya, kan ya ratusan ribuan lah gitu lah. Kalau dia komentar bagus, harus kejar ini segala macem. Itu hanya lucu butuh sih. satu tetangga. Real person. Aku lihat videonya Erika keren banget. Langsung silakan nak. Silakan. Oke, tetangga lu waktu itu siapa? Teman papa lah, teman papa. Oh, oke. Ya udah, berarti lu berterima kasih lah dengan tetangga tersebut. Siapa Enci, engko Ameng, Beng Cong, apalah gitu lah. Oh, nggak tahu. Iya. Mungkin orang tua butuh validasi dari gue stereotype banget ya tetangganya Erika orang Chinese gitu loh. Sorry banget guys. Bercanda kalau maksud tentu kan tetangganya orang Chinese. Tapi ya Chinese bener-bener. Oh iya, tepat. Tadi kayak Erika bilang kalau udah 1 juta followersnya, berarti kita udah tahu dari awal journey kayak Erika udah viral lah. Udah bisa dibilang viral. Views rata semuanya di atas 1 juta. It's a huge number lah untuk usia kayak Erika. What if kayak Rika bangun besok pagi dan tiba-tiba semua orang lupa kalau kayak Rika pernah viral atau sukses di TikTok. You're nobody. Yeah. Even your family kayak keluarga gue lupa sama gue. Bukan. Udah enak ya. Ya, gue break ya kira. Gak jadi. I take back tadi. Udah gak jadi. Ya. Tapi what if kalau semua orang maksudnya lupa kalau kayak Rika tuh ya pernah viral, sukses di internet lah. Iya. Perasaannya. Perasaan dan apa yang kau lakukan? Iya. Perasaannya akan oh ya udah gitu. Karena I've been there. Gue pernah ngerasain itu dan setelah itu ya gue bisa ngerjain apa yang gue bisa kerjain aja. Oke. Nggak tahu ya, nggak sense kayak sedih atau. Oh iya. Nggak ini sih. Ulang dari nol Ulang lagi. dari nol. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. I think I can find another way. Kenapa bisa? Nggak tahu. Karena bisa percaya diri itu untuk nggak apa gue mulai dari nol. Udah punya bekalnya kah atau udah punya skill yang udah pasti gue yakin gue walaupun gue jatuh lagi gue bisa naik lagi atau gimana? Setelah ngelewatin kayak berbagai ini as a content creator juga ya, as a content creator sebagai student dulu juga pernah ups and down-nya tuh banyak banget dan berkali-kali jatuh bangun berkali-kali dan gue selalu ngerasa ketika gue jatuh gue tuh belajar sesuatu yang baru atau ketika gue lagi struggle a lot ya gue akan ada something yang ada yang sesuatu yang baru lagi nih gitu. Jadi gue ngerasa kalau itu pun semua hilang gue masih punya kekuatan dari maybe gue pede dengan personal gue pede dengan kerja keras gue pede dengan disiplin gue bisa ngelakuin apa yang gue kepengen capai. I get it, gitu. I get it Erika. Ya, jadi semua informasi, semua jadi gini, iya. I think it's good to have this confidence di diri lu, Erika. Karena gini, banyak orang yang melihat orang terlalu pede itu kayak suatu hal yang buruk. Gua tuh ngereflek balik ke salah satu aktor yang sangat luar biasa, masih muda, namanya Timothée Chalamet. Nah, pasti pernah dengar mungkin. Timothée Chalamet itu pernah bilang waktu dia menang award untuk film dia yang Bob Dylan kalau nggak salah. Dia menang award nih. Terakhir tuh ya. Kompetisinya atau nominasi yang lainnya itu aktor-aktor senior.
dia bisa aja memposisikan award itu atau speech itu tuh suatu yang kayak thank you buat semuanya, ini adalah award buat semualah gitu lah, atau nggak kayak more humbling speech lah paling nggak. Tapi what he actually do adalah gue di sini memang ingin berada di sini. I wanna be amongst the great. Gue pengen ada di orang-orang hebat ini, dan gue akan gue lupa spesies gimana, intinya gue akan thrive untuk lebih baik lagi dari mereka-mereka semua gitu loh. Waktu gue ngeliat tuh kayak wow, gila sih. Memang kadang kalau kita pede dan beneran bisa ya, which is terbukti juga. It's fair to say gitu loh, karena you do the hard work. Ngerti gak? Lu gak cuma ngomong doang di atas itu ngomong, lu gak cuma ngomong confident di sini tanpa aksi gitu loh, ada semuanya. Jadi lu ada experience, lu ada ini, so that's good. Wow, dan mungkin udah ngalamin banyak hal juga sih, maksudnya as in career life ya. Aku berasa kalau aku kemarin itu, makanya aku bilang pas tadi what if, selama 2 minggu terakhir tuh aku mempertanyakan kayak what if one day aku gak jadi content creator, what will I be? Gitu. Dan tiba-tiba ada jawabannya yang muncul. Gitu. Oke, wow, interesting ya. Jadi udah banyak pertanyaan ya. Wah, banyak banget. Erika kayaknya memposisikan dia tuh kayak gini. Dia tuh kayak di dalam diri dia tuh ada ChatGPT-nya gitu loh. Jadi udah tahu jawabannya, tinggal tanya sendiri gitu loh. Tapi lama ketemunya. Seseru lama, tapi tetap bisa kejawab sendiri gitu loh. Kayak aku bingung dalam hidup, bentar deh gue tutup mata, oh udah tahu jawabannya gitu loh. Kayak gitu. Kak Erika kan seniman nih. Biasanya untuk mencari jawaban itu dalam kondisi apa? Maksudnya lagi emang rest, apalagi zen mode, kayak gue gak mau ada siapa-siapa, atau lagi rest doang, atau lo harus keluar jalan. Gue tuh ada zen mode-nya dimana gue nyetir sendiri pengennya. Itu muncul tuh ide-ide. Nah lu gimana? Gue tuh selalu cari waktu sendiri sih. Misalnya kayak nyetir mungkin bisa, misalnya contoh biasanya kadang mau naik ojek online atau apa, aku gak mau kayak mau nyetir walaupun kayak takes 2 hours sendiri gitu. Macet apa segala macam, tapi kepengen diem aja gitu. Nyalain lagu gak? Enggak, gue juga enggak. Sama lagi. Oh my god. Oh my god. Kita tim gak nyalain lagu kalau dia sendiri. Orang biasa kalau ada orang masuk, kok nggak pakai lagu? Ya gue suka. Iya, gue juga lagi. Gue kalau nyetir itu kalau lagi overthink, kalau lagi bener-bener emang biasanya pengen gitu aja, jangan nggak ada lagu, nggak ada musik, nggak ada pikiran radio. Aja gitu, tiba-tiba nyampe gitu kan. Nyampe rumah. Kadang jadi autopilot kan, kayak lu mau dari sini nggak berasa. Kok udah nyampe, bentar lu udah nyampe nih. Tapi gitu. Dari selama 2 minggu terakhir, zen mode aku yang bener-bener kayak bertanya-tanya itu pas waktu itu lagi di Lombok, terus lagi kebetulan depan hotel aku tuh ada pantai malam-malam. Jam berapa? Jam 11 gitu. Terus aku bilang ke tim, guys, aku mau ke pantai tapi jangan temenin ya. Jadi kayak cuma beli jagung bakar, duduk di pantai diem aja gini. Itu tim panik sih kayak gitu. Ngapain nih malam-malam sendiri di pantai. Itu udah setup untuk melakukan sesuatu yang bahaya sebenarnya. Tapi itu maksudnya lu bayangin aja ada suara ombak, diem, terus di atas tuh bintang semua gitu. Jadi kayak peace of mind ya. Itu berapa jam tuh di bawah. Sebenarnya yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita diem, lihat ini doang, bisa juga. Yes. Ini boleh tambahin bintang nggak? Iya, bisa kita ganti kalau mau. Iya, tapi ganti kalau enggak udah ada kupu-kupu lah. Oke, Erika, this next segment kita akan kasih lihat lu satu gambar. Yang kita nggak akan jelaskan, tapi kita minta kayak cerita aja. Apa sih ini? Gitu. Zaren silakan. Aku deg-degan. 3, 2, 1. Gila. Oh my god. Ini foto lama sih. Ini foto waktu di New Zealand pergi sama keluarga. Dan di sini itu kayaknya aku lebih banyakan mikir soal kenapa orang tua aku set boundaries ke aku sebagai perempuan. What? Kayaknya di sini deh. Di sini. Waktu lagi di New Zealand ini. Iya, waktu lagi di New Zealand. Ini tuh kalau nggak salah kelas berapa ya? Kelas 8 deh kalau nggak salah. 2 SMP berarti ya. Kayaknya kelas 2 SMP deh waktu ini. Soalnya kelas 2 SMP tuh masa-masa dimana aku lagi produktif banget. Gitu. Tapi di sisi lain kayak why gitu. Why? Jadi lagi mengobservasi aja gitu. Kenapa ya gitu. Kenapa ya? Kayaknya itu deh. Ini berarti sekitar berapa tahun lalu? 7 years ago. 7 years atau 8 years ago lah. 7 years ago. Iya, kayaknya. Erika, gue mau request ada 2. Terakhir kan nanti gue minta lo ngomong ke 5 tahun lalu ini. Sekarang lo ngomong ke sini, lo mau ngomong apa ke dia? Damn. Lo ngomong ke sisi sosok lu yang masih 7 tahun lalu 7 tahun lalu kelas 2 SMP. Apa yang mau sampaikan sekarang?
percaya aja apa yang lu lakuin sekarang, karena gue rasa suatu hari lu bakal ngebuktiin itu sendiri. Jadi so just do it with all your heart, all your passion, all your effort, dan lu bakal ngebuktiin itu orang tua lu. Wow, gila. There you go, Erika. Ih kok sedih banget sih guys. Bukan sedih, tapi inspiratif lah gitu. Oh, wow. Oke, udah kita. Oh wow, ini foto lama banget sih. Di momen ini happy tapi. Happy banget, tapi Happy sambil banget. observe, sambil bertanya-tanya. Karena apalagi di sana kan pemandangan semua kan. Iya, Wah, iya, itu iya. kayak- Kayaknya tuh udah kayak visual Indah game ya. buat lu untuk kayak ngerenung, Iya, diem, untuk mikir. gitu. Iya, Gitu iya, sih. iya. Wow, Gitu oke. sih. Oke, Erika. Satu lagi. Yes. Did you get the answer pada saat itu? Enggak sih. Oh belum. Karena pada saat itu. ya masih terlalu muda deh kayaknya. Orang tua juga takut kan anak ceweknya kenapa-napa. Dan gak ada momen buat nanya langsung juga ya ke orang tua. Enggak sih. Di Ya, momen itu ya. Iya. Kok betul berapa bersaudara sih? Gue 4 bersaudara, gue Lu? anak kedua. Oh, Jadi oke. kakak gue cowok, cewek, gue, terus cowok cewek. Ah. Oh, oke. Oke. Gue 4 bersaudara, gue anak ketiga gitu. Lu keberapa? Bener, bro? beneran. Pertama, Oke. 2 bersaudara. Oh. Oke, yang kita butuhkan sekarang adalah nggak dapat yang lucu. Iya. Gue udah nunggu-nunggu ini. Tadi ada cuma kurang lucu kalau sih gak jadi deh. Oke. Itu masuk ke ini dong. Apa? Kak Erika pernah beberapa akhir ini ya bikin sekolah. Oh yes, Oh iya, yes. Oke. tahun lalu. Nah, Tahun ini lalu. pertanyaan yang bagus sih, gue suka Di nih. Sumba. Ketika udah gak Iya. lucu lagi langsung balikin yang bagus sekarang. Yes. Silakan. Iya. Yes. Bang Chandra. Yes, iya. Jadi Erika waktu itu kan pernah di masa dimana kayak gue ngerasa gue harus buat sesuatu buat ini. Akhirnya Iya. lu ngumpulin donasi dan Yes. akhirnya kejadian Yes. sudah ada. Yes. Lu kepikiran gak di masa depan atau masa sekarang itu lu jadi guru lukis? Wah, dulu itu aku sempat mau bikin ruko, sebenarnya udah jadi. Kepengen ngajarin anak-anak lukis Oke. dulunya. Ah. Tapi aku ngerasa apa ya? Mungkin kayaknya belum deh. Karena aku ngerasa masih bisa explore hal lain di luar menjadi seorang guru seni. Dan udah ngerasa jadi guru pas creating content sebenarnya. Karena maksudnya creating content kan juga kadang orang observe. Jadi aku udah ngerasa kayak kayaknya udah cukup content creation menjadi seorang guru di sana. Maksudnya secara nggak tapi- langsung lu mengedukasi lewat konten lu gitu kan? Iya. Tapi untuk menjadi kayak guru seni, kayaknya belum deh. Kayaknya masih bisa yang gue bisa ekspor lebih lagi gitu. Oke. Karena jadi guru seni itu kan maksudnya harus standby di sana kan. Iya. Dan maksudnya harus mengurusi. Gue merasa gue masih belum ada komitmennya di sana. Jadi ngerti. memutuskan untuk gak jadi gitu. Oke. Oke. Gitu. Oke, berarti saatnya kayaknya lu nggak jadi guru seni tapi mengumpulkan guru seni jadi satu. Nah, Wah, itu menarik banget. Itu bisa kayak udah sih. level RK kayak gitu harusnya. Iya. Amin sih, bisa sih Jadi sebenarnya. ngasih fasilitas atau ruangnya justru. Iya. Iya. Ketimbang jadi bukan Bisa berarti nggak bagus ya, ketika kayak Iya. when you can do more, why not do it Iya, more iya, gitu iya, loh. iya, Iya. Iya. Tapi dari gue sih kadang ngerasa di posisi ini udah 5 tahun berkarir, let's say di dunia seni, kadang ada rasa dimana agak jenuh di bagian seni. Jadi pengen explore, makanya kayak campurin tentang adventure Yes. atau Iya, gitu. iya. Jadi belum bener-bener yang komit mau di seni banget, itu masih belum sih. Gitu. Oh, Iya, justru itu nyambung ke pertanyaan berikutnya sih. Iya, Silakan padahal Zaran. majority kontennya di seni, Seni, kan? iya. Iya, sebenarnya karena Kak Erika punya persona atau branding selama ini konten 5 tahun itu Iya, di art iya. dan punya julukan art content creator Yes, kan sebenarnya. yes. Nah itu apakah Kak Erika akan Acek singkatannya. Acek, Art content creator. Oke, Acek. acak-acak. Apakah Kak Erika akan selalu jadi art content creator? Atau ada ngeliat potensi diri Kak Erika, kira-kira gue bisa nih selain sebenarnya jadi art content creator di masa depan? Sekarang aku ngerasa aku tetap jadi art content creator. Tapi aku rasa setelah yang 2 minggu terakhir juga bertanya-tanya, Ya. kayaknya nggak akan selamanya jadi art content creator. Oke. But I can do other things yang berhubungan dengan content creating dan storytelling. Oke. Gitu. Karena aku rasa kalau misalnya aku di seni mulu dan suatu hari aku ngerasa jenuh, takutnya berkepanjangan sih, kayak udah nggak mau seni lagi gitu. Mending sekarang misalnya lagi bosen seni, kita coba yang lain. Biar Oke. nanti one day ke depannya bisa balik lagi ke seni. Gitu. Oh jadi nggak mati rasa di Iya.
nggak mau ngalamin itu sih sebenarnya. Yeah. But how do you deal with your viewers atau followers dan mereka kan pasti expect-nya kayak Rika kan harusnya bikin seperti ini kok jadi begini ya. How do you deal with that? Udah punya niche-nya gitu kan. Itu udah gue pikirin dari 5 tahun yang lalu. Wow. Visioner. Aku udah mikirin itu. Siap. What if aku nggak jadi art content creator selamanya? Itu alasan kenapa aku mengutamakan build personal branding dibanding seninya. Itu alasan kenapa aku kasih tunjuk sisi kehidupan aku secara real barengan sama art content creation ini. Itu reason dari awal. Yes, and you put it very bukan subtle ya, maksudnya kayak ya cukup kelihatan, cukup ketara lah gitu loh, karena nggak semua konten soal seni, tapi lu juga ada. Jadi dengan begitu, when you create konten yang tidak mengarah ke art, orang udah tahu personality lu, jadi bisa lakukan hal yang lain. Betul. Ya, I think that's a sweet spot sih jadi content creator gitu loh. Karena gue ngerasa banyak banget content creator yang dulu-dulu misalnya udah pernah gede dan misalnya cuma 3 bulan udah selesai, atau nggak let's say cuma 1 tahun terus udah selesai. Aku ngerasa karena mereka don't have the personal branding yang bagus gitu. Mereka orang-orang tuh nontonin mereka karena informasi, bukan karena mereka. Dan dari awal pas bikin konten tuh udah janjiin ke diri sendiri, nggak boleh kita ngomongin soal informasi, but gue harus nunjukin siapa diri gue sebenarnya, gitu. So that later on, one day kalau gue nggak suka seni, pas gue coba traveling atau pas gue coba another content creating apapun, orang-orang tuh akan tertarik aja gitu. Because of my personality. Authenticity-nya yang dikeluarin ya. To be honest, jujur ya Erika, it's something yang that I conflicted with gitu loh. Karena dari dulu tuh gue selalu mikirnya kayak gue pengen orang tahu karya yang gue bikin, gitu. Selalu dari dulu kayak gitu. Berakhir kayak this idea of personal branding itu gue nggak terlalu pikirkan, karena satu sisi gue nggak pengen guanya yang repot, ngerti nggak, untuk bisa menyampaikan banyak hal, biarkan orang menikmati karyanya gitu loh. Tapi I learn untuk kedepannya ini memang it's different game kalau udah social media gitu loh. Social media ternyata personal branding penting banget. Jadi gue tuh sempat di rute yang kayak wah gue create ini banyak, orang tahu gue, tapi sempat gue nggak fokus ke gue lagi, gue bikin konten doang. Baru sekarang gue pelan-pelan lagi untuk I think I need to show my personal brand juga. One of the way kayak gini, bikin podcast gini lah gitu loh, biar gue ngobrol, interaksi gitu sih. Jadi benar. Dan ketika bikinnya berbeda itu sebenarnya nambahin value buat diri kita sendiri sebenarnya. Kayak contoh. Jadi nggak rugi ya, oke. Misalnya contoh nih, content creator lukis itu banyak banget di dunia ini. Oh iya, betul, benar juga. Banyak banget dari A sampai Z gitu. Di Indonesia tuh banyak banget orang yang ngelukis abstrak. SBY itu content creator lukis. Ya, nggak salah dong. SBY kan mengelukis. Oh iya. Enggak, gue kira itu singkatan. Gue kira lu mau jokes, sorry. Gue kayak udah sering banget SBY apa ya gitu. Bener. Bapak SBY itu content creator melukis. Bener. Dan salah satu cara aku build personal branding adalah cari perbedaannya, kayak misalnya kayak gini gitu, cari perbedaannya. Karena kalau misalnya aku terlalu sama dengan content creator lain di mana aku ngelukis di kanvas dan ya maksudnya kayak do storytelling dari sana, walaupun it works ya. Aku ngerasa kayak I'm just being, maksudnya kayak sama kayak orang lain, it's similar gitu. Apa pembeda lu? Makanya strateginya adalah Erika ini kontennya harus lukis di mana-mana. Iya. Itu bagian dari strategi ya. Strategi, everything is jadi, strategi. Jadi dengan begitu lu nggak harus jadi yang sempurna. Iya, don't have to be perfect. Karena kan in order untuk bisa kelihatan to stand out on this misalkan content creator, karyanya harus benar-benar perfect kan gitu loh, baru to stand out. Tapi bro, basically everything kita human being kan. Bener. Like you just have to do it and udah gasin aja gitu. Iya. And I like how you put the storytelling behind it untuk berakhir jadi entah lukisan kah atau ini sih. Iya gitu. Oke, gue mau ngobrolin soal ulang tahun lu. Nah, jadi pertanyaan adalah apa arti ulang tahun lu di yang sekarang ini? Sekarang tuh di kapal laut seperti apa? Karena kayak Rika di berbagai kesempatan bilang hampir setiap tahun awal tahun atau pas ulang tahun tuh ngelukis kapal di atas laut, dan ada tahun di mana lautnya itu lagi tenang, ada yang lagi pasang surut ya. Sekarang gimana? Sekarang tahun kapalnya ini belum di laut lukis apa? lagi kapalnya. Tapi ada gambaran nggak kira-kira bakal gimana nih?
Ini udah ada air nih, nggak mau taruh kapal bisa juga nih. Tinggal taruh doang ya. Mungkin kalau dibilang, jadi setiap ulang tahun itu dari kecil ya. Dari kecil gue selalu nggak suka sama hari ulang tahun. Karena dari hari ulang tahun itu gue selalu ngerasa gue harus track back selama 1 tahun itu harus ngapain, dan selama 1 tahun ke depan tuh harus ngapain. Ada rasa bergumul ya gitu di dalam. Kayak waduh, bentar lagi udah 23 nih gitu. 23 mau ngapain ya? Gitu. Terus udah 22 tahun tuh udah A sampai misalnya A sampai huruf M lagi gitu. Aduh, nextnya apa ya? Itu setiap hari ulang tahun tuh selalu stres. Aduh, setuju. Yang gitu. Biasanya ulang tahun cuma jadi selebrasi, tapi justru jadi momen buat mikir. Gitu. Yang cukup stressful kadang gitu. Lu ulang tahun Juni? 2 Juni. Ya. Gue sebenarnya ulang tahun 21 Juni. Dan itu yang selalu gue rasain kayak, kalau lu masih 23 mungkin, gue kayak 32. Enggak lah. Kebalikan 23, 32. Mikir lebih banyak jadi kayak gue udah ngapain aja ya gitu loh. Tapi itu something yang gue coba belajar dari Andovi juga bilang kayak Andovi bilang sama gue, Chan, kayaknya kita udah di umur yang dimana ya udah deh gini, we've done a lot loh, it's okay gitu loh. Gue belajar itu, we've done a lot, it's okay, nggak usah pusingin hal-hal yang terlalu gimana di umur berikutnya dan segala macem. Jadi kita fokus aja, lu mau ngapain sekarang, lu mau main ini ini, akhirnya udah kita main One Piece trading card game aja. Bagian gitu loh, bodo amat gitu loh. Kita gak mau pengen pursue kayak wah we need to do something big lagi segala macam. Chan, we've done a lot. Gue kayak iya Dov, bener juga, we've done a lot ya. Let's just take our time deh sekarang untuk kira ini gitu. Tapi again that's us yang udah di umur 30-an. Jadi mungkin buat lo yang masih 23 pasti ada again that responsibility kayak gue harus ngapain nih gitu loh. Di umur 32 juga kayak gue bisa 32 gue masih mikirin itu. Berarti sama setiap tahunnya justru jadi jadi kayak ritual buat selalu mikir. Lu percaya zodiak gak? Gua gak terlalu percaya zodiak. Lu Gemini kan? Iya, gua Gemini. Kita Gemini. Gua Gemini juga. Oh gitu? Bohong. Serius. Kapan ulang tahun? 6 Juni. Guys, kita sama ternyata ya. Ini ya. Oh iya. Gemini ya. Kapan? 6 Juni. Bentar lagi dong. Wah, berarti besok. Lusa kita semua Gemini berarti. What? Gemini rules the world guys. Soekarno rules Indonesia. Yang lucunya tadi kita sama-sama tidak suka mendengar lagu kalau lagi pengen sendiri itu di mobil. Sekarang sama-sama ya. Kayaknya gue gak mau percaya zodiak sih. Jadi percaya. Cuman gue awalnya juga gak percaya, tapi makin lama gue kayak kok bener gitu. Kayaknya bener. Iya. Oke. Iya, jadi lagi di kapal yang mana? Itu dia. Di kapal yang lautnya seperti apa? Mungkin kalau misalnya 2 minggu lalu biasa gue lukisnya tuh sebulan sebelum lah. Lagi kehilangan arah, bingung. Itu confused gitu. Gitu. Tapi sekarang udah. Tapi di laut yang tenang apa laut yang? Di laut yang tenang tapi bingung. Karena posisinya lagi tenang tapi yang bergumul ya diri sendiri aja. Where to go ya gitu. Gitu sih. Where to go ya. Where to go. Makin banyak perjalanan atau makin banyak justru aktivitas yang dikerjain malah justru timbul pertanyaan itu ya. Iya. Kan biasanya karena justru nggak ada aktivitas, nggak ada yang dikerjain, ngerasa diri tuh kurang punya kapasitas, akhirnya baru nanya kenapa gue gini ya, gue kemana ya. Tapi justru kayaknya sebaliknya ya. Project aku tuh lagi banyak banget ongoing, tapi masih bertanya-tanya gitu, apa nextnya gitu. Oke, gue pengen tahu dari sisi tadi pekerjaan ini apakah karena pekerjaan profesional ada arahan atau mintaan atau request dari mana, atau ini sesuatu yang pengen lu kerjakan? Karena kan we know some of your project itu ada yang kemauan lu. I remember the meeting kita di saat itu yang Erika takut untuk bikin projectnya, kepikiran gitu loh, hampir stres untuk bikin syuting lukisan tertua itu kan. Itu kan project sendiri. Sekarang itu lagi di fase pekerjaan apa? Kerjaan yang memang kerjaan sendiri kah? Atau memang pekerjaan yang ada kerja sama sama ini gitu? Semuanya pekerjaan sendiri tapi dibikinin sebagai bisnis lah. Maksudnya kolaborasi bareng sama ada brand. Tapi initiate-nya dari diri sendiri gitu. Oke. Gitu. Jadi tetap ngerasa kayak fun-nya lah semuanya gitu. I see. Oke. Nah, gue mengarah ke project lukisan tertua itu. Gue inget Erika di saat itu tuh berapi-api. Gue inget banget di meeting itu dia berapi-api, dia mau bikin ini, dia mau benar terbang sendiri dengan effort segala macam yang dia gunakan sendiri di luar dari ketakutan itu. Berarti kayak lu kayak on fire banget waktu itu project itu. Dan gue cuma kasih pesan satu doang waktu itu, find your 80%, ya kan, jangan perfect, cuman maksimal aja. Kalau udah 80% udah cukup, gitu. Gue pengen tahu
apakah project seperti itu ada lagi ke depannya? Atau yang kayak tadi pekerjaan yang collab sama bisnis yang segala macam ini adalah project tersebut? Apa justru itu jadi kebingungan lu karena belum ada lagi yang gitu? Kedepannya itu bakal ada project kayak gitu lagi. Oke, tapi bukan yang lagi jalanin sekarang. Yang lagi jalanin sekarang dan udah direncanain kedepannya. Oke. Tapi itu bukan bikin aku bingung. Yang bukan justru ketika lo udah dapet itu kan bukan. Kan itu something yang kayak gue udah achieve banyak, ini gue mau bikin yang lebih lagi, jadi gue fokus ke sini, jadi gak bingung dong. Ternyata enggak, masih wow, oke. Karena aku lebih mikirin ini walaupun projectnya udah sampai say next year, udah ada plannya gitu. Tapi apalagi ya kayak kok gue ngerasa gue terlalu in my comfort zone ya sekarang. Emang bener. Udah soalnya misalnya dari aku sama tim tuh kita udah ngerasa kayak we can do this gitu. 100M tembus lah gitu. Setiap campaign 100M tembus lah, bisa lah. Kita udah pede gitu. Tapi di titik dimana udah terlalu nyaman gitu. Gimana cara kita go big lagi atau gimana cara kita cari other things yang bikin kita semangat lagi ya gitu. Gitu. Gue menebak. Kayaknya project ke depan lo ini berhubungan dengan how you push your limit di fisik. Benar gak? Betul. Oke. Gue cuma menebak dari satu clue doang karena Erika start lari untuk project ke depannya gitu loh. Kayaknya itu something to do. Erika dari sekarang kita ngobrolin udah tahu kalau dia selalu push the limit. Kreatif udah gitu loh, kayak jarak mungkin juga udah, tapi limit fisik belum. Ini yang lagi mau di-push sekarang. Iya, lagi di-push. Explore banget ya. Yes. Dan dan aku ngerasa itu tantangan yang sangat menarik sih. Kayak mungkin dari dulu yang tadi kita mundur lagi dari orang tua ngebatasin, dari aku juga jadi enggak, ini sekarang udah gak ada batasan, I can do more. Gue kepengen lihat gue sampai capeknya tuh di mana. Dan gue nggak tahu sampai kapan ya. Maybe in 5 years masih kayak gitu, 6 years masih kayak gitu. Tapi gitu berarti sih. Dari yang tadi Kak Erika bilang, justru kebingungan itu datang karena gue ngerasa di comfort zone. Berarti lagi di fase ngerasa gue kok di limit gue doang ya, belum ngelebihin lagi. Belum kayak gitu. Berarti lagi nyari lagi. That's why idea pushing the limit of your physique ini yang lagi berjalannya. Oke, menarik. All I can say kayak gini sih, you will find something more than just your physical limit doang ketika lo ngerjain whatever ini. Karena I've learned untuk gue dulu sempat program 2 bulan, itu tiap hari 10.000 langkah. And what I did termaksimalnya adalah gue puterin GBK 3 jam di 17 Agustusan, 17.845 langkah. So that's me pushing my limit in my 30s. Dan berakhir hidup gue tuh kayak ringan banget. Kayak ide muncul, ini di luar dari fisikal ya, karena dari ide bisa muncul lebih cepat, interaksi ngobrol dengan orang jadi pengen lebih banyak dan segala macam. Dan lebih pede juga. I think you gonna level up sih gara-gara project ini, bukan karena projectnya doang, tapi yourself karena physically lu di push. Itu tuh nge-enhance everything else, as in creativity, as in mentality, as in mungkin ke socially juga, gitu sih. Ya, let's wait for that. Gue nungguin itu sih. Kalau ngapain nih, gila. Erika. Udah lewatin ya berarti, fisik udah lewatin? Udah pernah lewatin, gila. 17.845 langkah, 3 jam muterin GBK. Gila. Sendiri? Bareng ada teman-teman waktu itu. Juga sama tim juga waktu itu. Iya sih, pushing limit itu interesting sih. Karena orang kadang suka ngerasa gue nggak bisa ngelakuin ini tapi belum pernah dilakuin sebelumnya. Setuju. Gitu. Sampai lu benar-benar ngelakuin. Iya, sebenarnya you just have to do it gitu. Kalau dibayangin kadang emang impossible gitu. Iya. Tapi emang once we are take action, itu jawabannya tuh ya. Dan ketika kita berapi-api justru kita bisa lebih jauh jalan lebih lagi gitu loh. Apinya dulu aja ya. Apinya dulu gitu. Let's say misalnya nge-gym gitu. Biasanya angkat beban misalnya cuma 10 kali 3 gitu. Coba 20 kali 3 gitu. Bisa gak gitu? Oh bisa gitu. Tapi kalau udah ada vibes apinya tuh udah enak banget gitu. Motivasinya ada dulu ya. Iya. Gue agak tertarik sebenarnya sama project ini. Dan again, don't spoil anything. Gue cuma mau nebak-nebak aja. Karena I think you are starting an idea yang sebenarnya gue suka banget dari dulu. Dan selalu gue pegang. Lu ingat kata-kata ini dah. Selalu coba untuk membuat atau create the history of first. The history of first. Jadi selalu gini, lu pertama kali ngapain? Erika adalah yang pertama kali
ke Sulawesi untuk menemukan lukisan tertua itu. Nah itu lu jadiin list. Lu udah first apa gitu loh. Gue so posisiin tuh. This is one of the idea juga kalau gue yang jadi pertama nih sama BNB Indonesia untuk bikin ini. Dan itu selalu jadi drive gue ke depannya kayak what's next yang bisa posisikan I'm the first one gitu loh. Probably not the best one tapi the first one gitu loh. Kayak I'm the first Dama bareng-bareng untuk gather content creator bikin project Rewind misalkan I'm the first untuk bikin epic rap battle dengan teknologi ini. Itu menurut gue yang sedang terjadi di lu dan akan nonstop gitu. Menurut gue bisa gue tebak itu akan jadi pertama kali lagi project ini yang Pushing the Limit. Wah gila. Another history. Kecuali kalau boleh di spoil nih, lu boleh di spoil nggak sebenarnya? Nanti di luar sini. Gue sih nggak mau tahu justru kayak pengen nebak-nebak aja nih. Justru gue mau kasih tahu. Gue mau lihat ekspresi lu aja. Tapi nanti. Ini interesting dan mungkin orang-orang akan kayak gitu kan. Iya. Oke. Wow. Iya. Tadi sempat balik ke pertanyaan. Iya, balik pertanyaan kali ya. Apa ke Sulawesi itu first of course ya kan pertama first kali as a content creator lah. As a content creator. Terus itu pasti journey yang juga bukan yang pasti capek ya kan. First time juga ngelakuin adventure itu untuk menemukan pasti harusnya ya ada something yang special atau essential gitu pas kesana. Apa yang Kak Erika dapet tuh atau pelajarin atau terinspirasi setelah akhirnya benar-benar nemuin lukisan tertua di dunia? It could be anything ya, nggak mungkin proses kesananya you find something di diri lu gitu loh, atau mungkin waktu melihat lukisannya, anything. Mungkin yang paling gue bisa highlight adalah ketika lihat lukisan itu pertama kali, I feel so small. Kayak ternyata di bumi kita yang sangat tua ini kita tuh cuman sedikit dibanding ya maksudnya itu udah 50.000 tahun yang lalu gitu. Kita tuh cuman timelinenya sedikit aja. Tapi ternyata di timeline yang seperti itu, misalnya let's say itu 50.000 tahun yang lalu lukisan itu masih ada loh di sana. Masih ada di dinding goa itu. Dan dalam diri aku pikir kayak oke, aku cuman punya waktu let's say hidup aku 70 tahun gitu, 70-80 tahun gitu. Ya aku bakal berusaha untuk making impacts walaupun sekecil itu gitu, dan bisa jadi legacy untuk nextnya. Pas aku lihat lukisan aku kayak wah gila, ini 50.000 tahun yang lalu masih ada di sini gitu, dan orang bisa lihat gitu. Padahal itu timelinenya udah lama loh gitu. So when other people sees you kayak gila Erika bisa begini loh, waktu lu di sana justru kayak I feel so small gitu. Gue cuma gini doang gitu ya. Itu lesson learn yang bagus banget sih. Maksudnya kayak bisa perasaan ngelihat so small, tapi hasilnya itu jadi gue harus ngasih impact walaupun sekecilnya, tapi bisa ada aja ke depannya. Kita nggak akan tahu kan. Dan pas ngeliat itu juga ternyata orang-orang tuh udah berkarya dari dulu gitu. Tapi tidak terlihat aja. Di timeline yang kita bahkan belum ada di dunia ini kan. 50.000 tahun yang lalu itu udah. That's a new perspective Erika, kayak damn bener juga di saat itu mereka sudah berkarya. Udah berkarya. Ya, benar. Dan mungkin pada saat itu mereka nggak ngira sampai sekarang juga masih ada atau diliatin sama orang ya. Itu poin dia kayak ketika lu bikin karya seni lu mungkin mikirnya kayak oh ini mungkin buat tahun ini atau buat acara ini doang gitu loh. Tapi kalau itu terus bisa dijaga gitu ya. One day it's gonna impact orang kayak Erika yang akan datang ke sana gitu loh. Dan lihat gitu kan. Kalau misalkan itu nggak ada lukisan sono, lu ngapain sono dong? Iya makanya. Itu jadi persu mimpi itu gitu untuk bisa datang. Hanya karena waktu itu imagine 50.000 tahun lalu tuh kayak bosen kita gini aja. Dia bisa choose untuk enggak loh, tapi dia choose untuk berkarya. Dan itu dengan kapasitas otak yang belum sepenuh kita loh. Gitu loh. Ya, mungkin kayak gitu. Mungkin abis ini udah paling gue 20 tahun lagi udahan, udahlah biar aja gitu loh masih lupain. Meanwhile fast forward 50.000 tahun ada satu orang yang mau lihat itu lewatin semua journey sulit yang dihadapin. Gila. Itu kita semua kayak lu thank you sama si ini ya pembuatnya nggak tahu siapa itulah. Ahmad Purba lah waktu itulah. Nggak tahu itu siapa. Tapi gambar waktu itu apa? Sorry lupa deh. Gambar babi berinteraksi sama 3 manusia. Lagi berburu ya. Wow. Gitu. Gila. Dan nunjukin itu hasil lukisan, hasil karya itu menunjukkan letak geografisnya juga sebenarnya ya, di hutan kan? Iya, di goa ya. Nggak tahu antah berantah itulah. Gitu. Oke. Itu yang Kak Erika pelajarin dari lukisan tertua ya.
Tapi kita juga tahu kalau Kak Erika di usia muda udah menghasilkan miliaran. Amin. Iya, maksudnya kenapa kita bisa ngomong gini? Karena mungkin di podcast sebelumnya atau berbagai kesempatan memang banyak yang ngomongin soal itu kan. Iya, benar. Apa yang Kak Erika pelajarin dari menjadi kaya raya ya, bisa dibilang di usia muda gitu. It's tanggung jawab yang besar banget kan di usia. Apakah itu jadi salah satu faktor lu bingung juga gitu loh? Gue jujur gue adalah orang yang sangat-sangat jelek banget di bidang financial. Bukan berarti aku boros, tapi nggak tahu ngatur. Saya katakan juga. Lebih ke juga. lebih Gemini. Lu iya sama kita belajar sama lu Bang. Ya udah, berarti kita sama udah. Lanjut. Dan mungkin dari background keluarga yang nggak mungkin udah berada, tapi mereka tuh selalu ngajarin kalau duit itu bukan segalanya. Gitu. Jadi ketika gue bekerja, gue tuh nggak pernah mikirin duit jadi nomor satu. Yang nomor satu yang gue mikirin adalah gimana caranya gue bisa sampai ke titik A. Gimana caranya gue bisa ngelewatin batasan diri gue sendiri, itu nomor satu. Objektifnya. Jadi finansial itu nggak pernah jadi number one aku sama sekali. Never. Jadi aku tuh lumayan nggak perhitungan lah, maksudnya soal uang segala macam aku nggak pernah perhitungan. Jadi kalau misalnya ketika let's say ada brand deal atau apa, aku tuh bukan tipikal yang kayak juga sambil gitu loh. Uang enggak gitu. Segini. Enggak, aku lebih kayak campaign-nya apa? Ngapain nih? Apa yang bisa bikin lo excited kayak? Asik gak nih gitu. Aduh, nyebelin banget nih, enggak asik campaign-nya. Enggak suka gitu. Tapi kalau dari manajer kan udah enggak apa-apa buat biayain lu next project. Iya yaudah gitu. Ayah tuh ya, ayah. Jadi lebih financial is never the number one thing in my head sih. Dan diajarin sama orang tua juga bukan segalanya gitu. Walaupun ya emang secara kehidupan ya kayak gitu, tapi orang tua lebih ngajarin lu kerjain dulu apa yang lu bisa kerjain, hasilnya bakal datang. Gitu. Kalau ini sebenarnya pembicaraan pasti akan kontradiktif dengan orang-orang yang kayak ya kan lu ngomong gitu gara-gara udah punya duit gitu segala macam. Buat gue sih gini, hasil tuh nggak pernah bohongin gitu loh. Mau Erika ngomong seperti ini, dia jelas punya bukti hard worknya dia gitu loh. Kan kita bisa melihat itu sendiri, kita bisa ada proofnya dan orang publicly bisa lihat gitu loh. Jadi bukan berarti kayak Erika punya duit jadi bisa ngomong gini, lebih kayak you guys can see the hard work yang Erika jalankan. Jadi menurut gua ya benar gitu loh. Money jadi bonusnya. Ibarat kayak kalau lu mau bilang kayak begini tapi lu nggak kerja keras, don't say it gitu loh. Jangan bilang uang tuh bukan yang utama gitu loh. Meanwhile you're doing your hard work yang kelihatan semua orang lihat gitu. Jadi I think it's fair to say that dari lu. Perspektifnya akan berbeda kalau misalnya aku mengutamain uang dulu sih. Oke, value-nya akan berbeda. I understand that. Pernah coba? Misalnya lebih ke misalnya contoh ya, ada brand yang mungkin value-nya nggak sama kayak aku. Oke. Let's say aku berani bilang, aku paling anti sama mungkin brand yang selalu bilang whitening karena kulit aku udah putih dari awal. Duitnya gede banget. Tapi I decided not to take it karena it's not my value. Gitu. Ngerti nggak perspektifnya? Iya. Lu jadi ngebohongin penonton gitu loh, kayak ini bisa bukan value aku juga gitu. Atau let's say there's a brand yang emang gak sesuai sama aku, ya I won't take it. Walaupun duitnya tuh bisa MM-an atau maksudnya they can give more buat lu, tapi ya nggak mau ambil itu gitu. Itu berbeda loh. Gitu. Very interesting. Iya, betul itu udah buat apa yang ngomongin semua layak lah karena udah lu jadi Erika Ricardo sekarang. Lu ngomong ini di awal masih umur lu di era 2020 mungkin, gua gak bakal dengerin kayak apa sih. Masa lu jadi Erika Ricardo sekarang jadi sah untuk mendapatkan ini gitu. Dan menurut aku tambahannya adalah parenting juga gitu. Karena dari sisi keluarga itu nggak pernah kasih duit nggak ada limit lah. Nggak pernah tuh orang tua kayak kamu mau berapa 1 juta dikasih, enggak. Kamu seminggu cuman boleh 100.000 ya. Jadi aku tuh lebih mikirin gimana cara aku nabung, gimana cara aku dapetin duit, gimana caranya aku bisa nabung bikin usaha sendiri gitu. Dan fun fact, usaha pertama yang aku bikin tuh bener-bener habis uang tabungan aku. Tabungan sendiri. Bikin apa? Habis. Tapi yang bikin by painters itu yang dari situ. Awal banget. Dan itu aku jualan sendiri. Jadi
uang saku 100.000 misalnya, aku beli stiker, tau nggak ya stiker yang kecil-kecil warna putih itu. Terus aku desain, kamu mau custom nama nggak gitu. Misalnya 5 lembar berapa 5.000, iya aku gue custom gitu di sekolah, gue jual-jualin. Tuh muter tuh, gue jualan bunga, gue jualan stiker, gue jualan pembatas buku, segala macam gue jualan. Gitu. Ya maksudnya it shows how you deal with life di saat lu nggak tahu apa-apa, belum ada apa-apa, belum terlalu berkarya seperti sekarang, ya lu usaha juga gitu loh. Iya, jadi, tapi ya it's part of parenting juga sebenarnya. Matters banget ya. Parenting tuh privilege tuh ya. Iya. Dari situ. Iya. Ini ada pertanyaan menarik soal Owen. Wih, apa nih? Erika Ricardo, ada nggak sih pengaruh keberadaan Owen buat diri atau karir Erika sampai saat ini? Wow. Ada nggak peran Owen untuk kesuksesan Erika gitu loh? Apakah potensi apa kedepannya dari relationship ini karena sama-sama content creator? Wah, ada pertanyaannya in the future. Iya. Kalau misalnya itu his number one support lah, my number one support gitu. Kalau misalnya apalagi emotionally gitu. Kadang mungkin sebagai perempuan kan emosinya lebih bermain ya ketika misalnya let's say there's a hate comment atau there's something yang aku doubt on myself gitu. Itu perannya gede banget sih. Kayak dia ngerasa dia bisa jadi seseorang yang nge-push aku gitu. Dari belakang lah pelan-pelan nge-push aku, ayo pelan-pelan bisa gitu. As in career, dia itu orang pertama yang bilang, gue kepengen bikin YouTube. Dia itu orang pertama. Dia dulu. Jadi he inspires me to do stuff like this awalnya. Cuman mungkin aku keduluan yang naik gitu. Tapi dia awalnya udah kayak, wah, I think gue bisa nih jadi YouTube gitu. Punya inisiatif itu ya? Inisiatif itu, gitu. Jadi mungkin karena dia ya jadi pendorong aku juga gitu. Walaupun nggak kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya dilihat track back belakang tuh banyak banget hal yang dia support emotionally, support maksudnya as in personality aku juga berubah gitu. Yang awalnya mungkin sangat-sangat keras kepala lah, mungkin lebih santai dikit gitu, lebih open sama people atau segala macam, dia yang ngajarin sih. Gitu overall. Wow, soalnya yang gue dengar dari Aldo juga nih ya, kebetulan kemarin katanya lu bucin. Oh iya? Katanya bucin tuh ke si ini Owen. Cerita lain. SMA ya. Tapi potensinya apa ke depannya? Dari hubungan pasti kan selain future kayak Rika sendiri, as a relationship pasti ada. Iya. Ini jujur menarik sih. Kalau dari aku personally, aku tuh paling bukan nggak suka, tapi aku paling anti kalau bikin video couple. Walaupun mungkin ada ya, cuman maksudnya nggak mau yang intensely couple video, karena aku ngerasa aku punya value, dia punya value. Aku ngerasa aku punya di bagian seni dan dia punya expert di bagian lingkungan gitu. And that what makes us different gitu. Dan mungkin one day seni itu bisa banget digabungin sama lingkungan. Mungkin kita bikin something big, kita masih belum kepikiran gitu. Cuman posisinya di sekarang adalah kita kepengen bareng-bareng sama-sama grow gitu. Tapi satu sama lain masih saling support. Gitu. Dan munculnya sekali 2 kali, nggak yang kayak everyday gitu. Aku tuh takut, gue tuh takut banget kalau bikin konten bucin-bucin. Gue tuh paling takut jadi daily life-nya itu it's all about content at the end. Ngerti. Takut aja gitu. Lu harus jadi, gue harus mengkontenkan kita berdua jadinya gitu ya. Apalagi kalau lagi berantem misalnya, harus konten lagi brand besok. Nggak mau, aku menghindari itu gitu. Gitu. Jadi mending kayak gue punya sendiri, dia punya sendiri gitu. Oke. Shout out Owen. Agree ya. Agree 100%. Agree. Dan bisa fulfill diri sendiri masing-masing. Kalau secara personal ini mungkin bisa di-cut ya, tapi gue tuh sebenarnya penasaran sih kalau couple tuh kuat gitu untuk selalu ngerekam setiap momen kan. Iya, gue juga bingung sih. Tapi hebat lah, maksudnya. Keren. Iya. Apa sih? Iya keren maksudnya. Bisa ngerekam selalu gitu kan. Iya. Kuat gitu. Iya. Gue takutnya itu jadi konten setiap hari aja sih. Maksudnya gue nggak mau itu gitu. Oke. Ya, ngerti paham. Beda-beda lah orang-orang. Lu start dari sosial media pertama lo apa? Instagram pasti. Instagram. Yes. Tapi lu ngerasa kayak ini gue grow pertama kali di sosial media mana? TikTok. Iya. Oke. Momentum. Yes, TikTok.
Now we're talking about TikTok. TikTok ini udah jadi platform yang besar kan di dunia, di Indonesia lah sekarang. Apakah TikTok itu adalah masa depan? Maksudnya apakah TikTok akan overcome semua platform? Apa justru ada yang bisa ngebalancein menurut Erika yang pernah jadi content creator of the year tahun lalu ya? Tahun lalu content creator of the year. Menurut gue TikTok itu bakal selalu menjadi platform yang raw dan fun. Tapi menurut gue yang sangat-sangat everlasting dan akan selalu masuk ke orang-orang adalah YouTube. Oke. Gak tau, gue ngerasa YouTube itu everlasting. Tapi apa karena beda tipe apa karena formnya lebih panjang jadi lebih attach orang nontonnya atau gitu? Gue ngerasa lebih ada koneksi di antara kreator dan audience. Lebih loyal ya di YouTube. I see. Kalau di TikTok itu, nah makanya tricky kadang kalau orang tiba-tiba viral di TikTok itu bisa mati kapan aja. Iya, karena mungkin itu hanya ilusi doang sih dari viewers yang ramai misalnya 1 juta, the real viewers mungkin cuma berapa ratus ribu gitu loh. Iya, dan sisanya kan cuma lewat aja gitu. Ngerti. Kalau di YouTube itu kan views hitungnya lebih lama, jadi ketara lebih real views di sana. Gue ngerasa dulunya akan sangat berkembang sih. Tapi dengan perspektif, maksudnya dengan audiens yang berbeda. Atau mungkin gue ke YouTube carinya A, gue ke TikTok carinya B. Iya, ngerti. Oke. Tujuannya udah beda ya. Jadi beda. Sangat beda dua platform ini ya. Dan sebenarnya banyak juga tadi mungkin kayak Erika bilang kalau banyak pelukis yang jadi content creator. Yes, betul. Tapi banyak juga yang mungkin baru start jadi udah jadi pelukis terus mau start jadi content creator tuh sulit karena niche. Dia nggak tahu ceruknya di mana. Menurut Erika sendiri, apa sebenarnya skill yang dibutuhin untuk seniman atau pelukis yang mau jadi content creator ke depannya? Yang satu adalah jangan idealis. Wow, tough. Susah. Ini sulit banget. Kan, apalagi seniman. Seniman itu maksudnya. Mereka punya cara pandang dan pikirnya masing-masing. Betul. Itu maksudnya. Terus yang kedua buka matanya, lihat kalau harus pelajarin orang-orang sekitar juga. Karena seniman itu kadang dunianya sendiri. Dunianya mereka doang. Filosofi lah segala macam, mereka bergumul dengan dirinya sendiri. Kenapa nggak coba? That's how seniman jadi seniman juga sebenarnya. Benar. Jadi maksudnya nggak ada yang salah di sini. Tapi ketika kepengen grow as a content creator, lu tuh harus pelajarin namanya orang-orang lain gitu. Betul. Audience itu kayak gimana gitu. Jadi pelajarin dari situ dulu sih. And observe. Learn to observe others. Itu penting banget gitu. Karena ketika gue grow mungkin gue awalnya juga basically bukan pelukis yang pelukis banget seniman gitu. Gue basically just an art. Makanya kenapa gue bilangnya art content creator dan bukan seorang pelukis. Karena gue lebih ke tipikal yang emang I create content about art. Bukan I create art. Kayak gallery, exhibition. Gitu. Jadi dari situ sebelum gue mulai pun gue bikin strateginya, udah ada roadmap-nya. Udah list strategi, udah observe konten-konten orang gitu loh. So you're not creating art for content, but you're creating content with art. Yes. Ya, ngerti. Gitu loh. Nah, ya maksudnya di luar sana banyak banget pelukis yang hebat-hebat gitu. Gitu. Lu udah berkecimpung lama nih di dunia sosial media terutama TikTok. Menurut lu arah konten TikTok ke depan tuh akan seperti apa sih trennya? Kelihatan nggak ke project nggak? Apa kayak it's you never guess it? Lebih mana? Sebagai content creator of the year. Ramenya akan apa nih? Apakah Velocity? Menurut aku itu kan sudah lama ya. Atau apakah itu akan terjadi lagi gitu loh ke depannya? Menurut gue akan seperti itu terus menerus sih. Tapi yang gue tahu adalah TikTok is now focusing on STEM education. Kayak lebih ke science, teknologi gitu-gitu. Mereka kepengen, maksudnya ya mungkin banyak kreator atau banyak audiens yang ngerasa bahwa TikTok itu cuma isinya joget-joget doang. But it's more than that. Maksudnya mereka struggle kayak gimana caranya platform ini tuh lebih baik edukasinya juga gitu. Jadi mungkin menurut gue ke depannya mereka akan berusaha tetap balancing out aja sih. Dan kita kan juga nggak bisa, maksudnya let's say content education tuh dibikinnya tuh lama banget dibanding konten nari-nari yang cuman 60 detik itu kan jauh lebih banyak gitu kan gitu. Tapi menurut gue TikTok itu bakal jadi selalu tempat pertama
viral. Menurut Tempat gua, pertama viral. Menurut gue akan selalu seperti itu. Oh ngerti. Jadi when something viral happen itu mostly TikTok yang nge-pick up duluan. Iya betul. Wow. Iya. Oke. Erika, kita sudah di penghujung podcast kita nih ya. Nggak berasa, jujur aja nih podcast yang tidak berasa ya. Sangat tidak berasa dan sangat daging sekali. Durasi berapa nih? Daging sekali. Tapi kita mau request. Karena tadi Erika sudah ngobrol ke Erika yang di umur lebih jauh di bawah. Sekarang di situ ada kamera. Lihat ke kamera itu, anggap Erika lagi ngomong dengan Erika yang di tahun 2030. What will you say? 2030 ya? Ya. Hai Erika. Jujur gue nggak tahu sih lu udah nikah atau belum. Nggak tahu ya. Tapi hope you're happy. Gue kepengen selalu lu happy, yang penting. Terus lu bisa, gue penasaran sekarang lu di posisi di mana, udah limitnya sampai seberapa, udah sejauh apa, tapi gue tahu kalau lu tuh bakal bangga banget sama diri lu ke depannya gitu. Dan gue tahu you're choosing the right choice ke depannya, dan apapun yang lu lakuin jangan pernah menyesali itu.